Assalamualaikum anak-anak ibu semua. Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat ya. Kita lanjutkan materi kita matematika. Bisa dibuka halaman 44 di buku matematikanya. Hari ini kita akan membahas tentang mengubah pecahan biasa ke persen dan sebaliknya. Ya, materi kita yaitu poin C dan poin D. Mengubah pecahan biasa menjadi persen, mengubah persen menjadi pecahan biasa. Oke, yang pertama yaitu kita mengubah pecahan biasa menjadi persen. Mengubah pecahan biasa ke persen. Oke, contohnya adalah yang pertama 3/4. Ya, 3/4 ini adalah pecahan ya nak. Kita rubah ke dalam bentuk persen. Ibu jelaskan terlebih dahulu, persen itu adalah sama dengan per 100. Ya, persen adalah per 100 atau ditulis per 100. Nah, itu sama, persen dengan per 100 itu sama. Oke, caranya boleh dengan cara 1, 3/4 ya dikali ini tadi apa? Persen sama dengan per 100, berarti dikali 100. Ya, dikali 100. 3 dikali 100 sama dengan 300 dibagi 4. Ya, tinggal 300 dibagi 4. Berapa 300 dibagi 4? Sama dengan, boleh menggunakan pembagian pistol ya nak ya, atau langsung saja. 300 dibagi 4. Boleh dengan cara pistol misal. Oke, 300-nya di dalam, 4-nya di luar. 300 dibagi 4, 30. 3 dibagi 4 tidak bisa, 30 dibagi 4 berapa? 7 dapatnya. 7 dikali 4, 28. Kita kurangkan, sisa 2. Masih ada 0, turunkan. 20 dibagi 4, 5. 5 dikali 4, 20. Dikurangkan habis. Berarti berapa hasilnya? 75. Berarti 3/4 sama dengan 75%. Ya, ini adalah cara yang pertama. Oke, cara yang pertama. Oke, kita garis. Cara 1. Cara ke-1. Nah, menggunakan cara kedua. Cara kedua. Nah, cara kedua ini sama dengan yang di buku. Contoh. Ya, contohnya contohnya 1/2 sama dengan titik-titik persen. Oke, karena ini per 100 ya, berarti 1/2 ini 2 dikalikan berapa yang hasilnya 100. Ya, kita tulis kembali, 1/2 dikali berapa yang hasilnya 100. Ya, 2 yang kita lihat adalah penyebut ya. 2 dikali berapa yang hasilnya 100. Kali berapa? 50. Nah, kalau penyebut dikali 50, maka pembilang juga kita kalikan 50. 1 dikali 50, 50. 2 dikali 50, 100. Hasilnya adalah 50/100. Itu sama dengan 50%. Oke. Nah, ini cara yang kedua. Nah, dari dua cara ini
anak ibu tentukan mana cara yang termudah ya nak ya. Silahkan diulang-ulang mendengarkan video dari ibu. Nah yang kedua, mengubah persen ke pecahan biasa. Oke, contohnya. Contoh ya. Contohnya persen ya, 20. Oke, 20 sudah ada contohnya di sana tuh. 20. Oke. Kita cari yang lain. Berapa? Boleh 40%? Ya, 40%. Oke. Contohnya adalah 40% sama dengan titik-titik. Nah, ingat soalnya adalah mengubah persen ke pecahan biasa. Berarti 40% ini kita rubah ke dalam bentuk pecahan. 40% itu sama dengan 40 per berapa? Ingat, persen sama dengan per 100. Berarti 40% sama dengan 40 per 100. Ya, 40 per 100 ini masih bisa kita sederhanakan. Ya, masih bisa kita sederhanakan. Ingat KPK dan FPB-nya. Ya, diingat lagi pelajaran KPK dan FPB. Kegunaan KPK dan FPB dalam pecahan, yaitu kalau KPK untuk apa? Menyamakan penyebut. Nanti menyamakan penyebut itu biasanya pada materi penjumlahan dan pengurangan pecahan. Nah, kalau FPB itu digunakan untuk, seperti ini, untuk menyederhanakan pecahan. Berarti 40 per 100 kita cari dulu FPB-nya berapa. Ya, 40 per 100. Terus kita tarik ya, kita buat kotak faktornya. Ya, kita buat kotak faktornya. Ini faktor 40 per 100. Berarti yang kita sederhanakan adalah 40 dan 100. Berarti di sini 40, di sini 100. Ya. Nah, kita bagikan faktor. Faktor terkecil berapa? 2. Oke, 2. 40 bagi 2, 20. 100 bagi 2, 50. Oke, 2 lagi. Ya, 2. 20 bagi 2, 10. 50 bagi 2, 25. Masih bisa? 2 lagi? Bisa, Bu. 2. 10 dibagi 2, 5. 25 bagi 2, tidak bisa. Oke. Masih lagi. Berapa nih? 5 dan 25. Bisa dibagi dengan berapa? 5. 5 bagi 5, 1. Berarti sudah habis ya yang 5. 25 bagi 5, 5. Masih lagi? Masih, Bu. Oke. Masih. Yang ini sudah habis. Nah, sudah habis. Sudah 1. Berarti 5 ini kita bagikan dengan angka 5 atau faktor 5. Sama dengan 1. Habis. Nah, FPB adalah faktor yang terisi semua. Ingat, FPB adalah faktor yang terisi semua. Untuk menyederhanakan pecahan kita menggunakan FPB. FPB ini kita cari faktor yang terisi semua. Mana yang terisi semua? 2, 2 dan 5. Berarti 2 kali 2 dikali 5. Berapa 2 dikali 2? 4. 4 dikali 5 sama dengan 20. Inilah FPB-nya. Nah, kalau sudah ketemu FPB-nya 20, maka berarti sama-sama kita bagi dengan 20. Nah, 40 dibagi 20 sama dengan 2. 100 dibagi 20 sama dengan 5. Berarti inilah jawabannya. Paham kan, Ibu? Paham ya? Mudah-mudahan dengan 2 contoh ini anak-anak Ibu bisa mengisi soal yang akan Ibu berikan di bawah ini. Selamat bekerja anak-anak Ibu. Semangat belajar di rumah. Kurangi bermain, kurangi main HP-nya ya.
Oke, akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.